Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama hadir di majelis ilmu ini, salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kesabaran kita dan kesungguhan kita menghadiri majelis, dengannya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan memasukkan kita ke dalam surganya. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi panutan kita, dan kita senantiasa memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama beliau sallallahu alaihi wasallam di surganya kelak. Jamaah sekalian berbahagia, beberapa saat yang lalu telah kita mendapatkan berita dan beberapa informasi, walaupun kita berada dari daerah yang jauh dari tempat tersebut, dan itulah diantara kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dimanapun hal tersebut terjadi, begitu cepatnya kita mengetahuinya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sehingga tentunya lebih cepat kita untuk segera kembali dan sadar atas perbuatan kita, agar segera kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah dahulu belum ada namanya medsos, kejadian-kejadian pada setempat nanti lama kita mengetahuinya. Namun pada saat sekarang ini begitu cepatnya, sebagaimana yang kita sampaikan tadi. Sekali lagi, agar kita lebih segera untuk tersadarkan dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hal tersebut tentunya merupakan teguran dan peringatan kepada kita semua, dan syukur kepada Allah tidak menimpa di tempat kita langsung mungkin, walaupun ada yang menimpa tidak seluruhnya. Ini menunjukkan bahwasanya kita harus tadarra' kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jamaah sekalian, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dhaharal fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan, bima kasabat aydin nas, itu juga karena ulah perbuatan manusia sendiri. Liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu, agar mereka bisa merasakan sebahagian dari apa yang mereka kerjakan. La'allahum yarji'un,
agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang kuasa jamaah sekalian, yang telah memiliki segala sesuatu dan kuasa menggerakkan segala makhluknya sesuai dengan kehendaknya. Hujan yang Allah turunkan dan Allah telah mengaturnya kadarnya, dan kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala tidak mengguyur kita dengan hujan terus menerus. Seandainya hujan tersebut tidak dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi sudah akan tenggelam semuanya. Jamaah sekalian berbahagia, jamaah sekalian berbahagia, kami kembali menegaskan dan mengingatkan firman Allah, apa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman akan datangnya kisaan kami pada malam hari di saat mereka sedang tidur? Awa amin ahlul qura ayyatihum ba'suna duha wa hum yal'abun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman akan datangnya siksaan kami pada waktu duha, pada waktu siang hari, wa hum yal'abun, di saat mereka bermain-main? Apa aminu makrallah? Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun. Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang rugi. Jamaah sekalian berbahagia, dari ayat ini kami ingatkan untuk pribadi kami sendiri dan kepada jamaah sekalian, tidak boleh sedikit pun di antara kita merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Ketika hujan turun kita dianjurkan berdoa, dan ketika hujan belum berhenti dan begitu deras kita juga dianjurkan berdoa. Ketika angin bertiup kencang kita dianjurkan berdoa. Ini menunjukkan kelemahan dan kefakiran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kuasa jamaah sekalian. Bangunan telah kita bangun setinggi-tingginya, mobil yang begitu banyak, yang begitu mewah telah kita beli dan telah kita usahakan, semuanya akan hancur kalau Allah menghendaki jamaah sekalian berbahagia. Olehnya itu yang kita bawa, yang kita akan menyelamatkan kita adalah hanyalah apa-apa yang telah kita peruntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita pada kesempatan ini jamaah sekalian tentang bab majaa fit tanjim, bab tentang ilmu nujum, ilmu perbintangan. Imam Bukhari meriwayatkan dalam kisah sahihnya, kitab sahihnya afwan, Imam Bukhari rahimahullah taala menuliskan di dalam kitab sahihnya dari Qatadah radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, khalaqallahu hadhihi nujum li thalath. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang-bintang itu li thalathin, dengan tiga tujuan. Zinatul lisama, sebagai hiasan langit, warujuman lisyayatin, yang kedua untuk melempar syaitan, yang ketiga wa alamati yuhtada biha, dan sebagai petunjuk arah, ya, tanda untuk petunjuk arah. Faman ta'awwala fiha ghaira dzalika akhta'a, maka barang siapa yang berpendapat selain hal tersebut, selain tiga tujuan tersebut, maka ia telah melakukan kesalahan. Wa adha'a nasibah, dan dia telah menyia-nyiakan nasibnya. Wa takallafa ma la ilma lahu bi, serta membebani dirinya dengan hal yang di luar batas pengetahuannya, mengada-ada. Jadi bintang itu hanya tiga tujuannya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sebagai hiasan langit, yang kedua sebagai pelempar syaitan,
dan yang ketiga sebagai tanda untuk petunjuk arah. Adapun sementara tentang mempelajari posisi atau letak peredaran bulan, Qatadah sendiri mengatakan hal tersebut makruh. Sedangkan Ibnu Uyainah tidak membolehkan, seperti yang diungkapkan oleh Al-Harb dari mereka berdua. Namun jamaah sekalian, Imam Ahmad rahimahullah membolehkan hal tersebut, mempelajari tentang peredaran bulan dan bintang. Ini menunjukkan para ulama kita berbeda pendapat pada hukum mempelajari peredaran bintang dan bulan. Ya, bulan atau bintang-bintang yang Allah telah ciptakan. Adapun Abu Musa menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun la yadkhulunal jannah." Ada 3 orang yang tidak akan masuk surga. Ini bukan membatasi ya, namun Nabi SAW memberikan poin-poin penting. Di antaranya mudminul khamar, orang yang pecandu khamar. Wa qatir rahim, orang yang memutuskan hubungan kekeluargaannya. Wa musaddiqu bis sihir, dan orang yang mempercayai sihir. Adapun munasabah atau keterkaitan hal ini dengan kitab tauhid, dengan permasalahan tauhid, maka Syekh Al-Fauzan hafizallahu taala mengatakan disebabkan sebahagian dari ilmu-ilmu an-nujum, at-tanjim atau ilmu perbintangan itu ada yang batil, ada yang terlarang, karena di dalamnya terdapat mempersekutukan Allah, ada unsur-unsur kesyirikannya, terutama dalam hal mengetahui ilmu yang gaib, yang dimana tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga menjadikan ketergantungan hati kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti menisbatkan tindakan atau gerakan-gerakan bintang-bintang itu pada sesuatu, ada pengaruhnya pada sesuatu. Hal ini tentunya yang memiliki unsur-unsur kesyirikan, sedangkan hal itu hal yang menafikan tauhid atau pemurnian mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kata Syekh Fauzan rahimahullah ta'ala sangat cocok, ya sangat pas penulis menuliskan judul bab ini pada kitab tauhidnya. Telah kita sebutkan tadi jamaah sekalian 3 hal tujuan bintang itu diciptakan. Yang pertama tadi adalah sebagai penghias langit, hiasan langit, zinatul lis-sama, ya. Yang kedua tadi rujuman lisyayatin, dan yang ketiga adalah sebagai petunjuk arah. Hal tersebut tentunya semuanya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama dalam surah Al-Mulk yang telah kita sering mendengarkannya, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha, sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, wa ja'alnaha rujuman lisyayatin, dan kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar syaitan, wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir, dan kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala. Ya, ketika di dunia mereka telah dilempar dengan bintang-bintang tersebut, kemudian di akhirat akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud dari pelempar syaitan ini, walaupun kita pernah membahas jemaah sekalian, di sini disebutkan dalam surat Al-Jin, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'i, nah sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengar berita-berita dari langit. Famay yastamil ana
yajid lahu shihabar rasada. Ini para jin mengatakan demikian. Tapi sekarang ini barang siapa yang mencoba mendengarkan atau mencuri berita dari langit, tentu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya. Ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan, dan apa perkataan dari para jin, mereka mengaku sendiri hal tersebut. Syaitan dari kalangan jin yang berusaha mencuri berita dari langit, dan mereka tidak mampu setelah mereka dilempari oleh bintang-bintang, dilempari dengan bintang-bintang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah wa alamat. Dalam surat An-Nahl ayat 15 sampai 16, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum. Dan dia menancapkan gunung-gunung di bumi supaya bumi itu tidak goncang. Dan masalah berbahagia, wal jibala autada, dalam ayat yang lain ya. Jadi gunung-gunung Allah ciptakan sebagai pakunya bumi, pasaknya bumi. Yang masalah berbahagia, sungguh maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan gunung ini sebagai pakunya bumi. Antamida bikum, sehingga tidak goncang bumi ini dan kita bisa tenang di atas bumi ini. Kemudian wa anhara, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan sungai-sungai, wa subulal la'allakum tahtadun, dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk. Ya, subhanallah jemaah sekalian, kalau kita senantiasa membaca ayat Allah Subhanahu wa taala dengan mentadabburinya, maka kita akan semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu ketika kita membaca Al-Qur'an, bukan hanya sekedar membaca, bukan hanya sekedar mengejar target, bukan hanya sekedar menghafalkannya, tapi lebih penting daripada itu adalah bagaimana caranya kita mentadabburinya. Kapan-kapan hati ini tidak mau atau malas mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dikhawatirkan hati kita ini ada yang sesuatu yang menguncinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Lalu mengapa mereka tidak mau menghayati mentadabburi Al-Qur'an, ataukah di dalam hati mereka ada kunci? Jamaah sekalian berbahagia, untuk saya dan semuanya, hendaknya janganlah kita hanya membaca Quran pada bulan Ramadan. Jadikanlah bacaan Quran kita sebagai rutinitas harian kita jamaah sekalian, kebutuhan kita, karena kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca Quran dan mentadabburinya, dan tidak ada alasan lagi untuk tidak mentadabburi Al-Quran, karena sudah tersebar terjemahan Al-Quran. Kita baca Al-Quran dan terjemahannya jamaah sekalian berbahagia. Dan alhamdulillah secara umum begitu banyak hal-hal yang mudah kita pahami secara langsung. Adapun yang kita belum bisa pahami secara langsung, bisa kita tanyakan kepada orang yang berkompeten dalam masalah itu. Tapi secara umum begitu banyak hal-hal yang kalau kita baca langsung kita pahami secara langsung. Terkait dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala seperti ini tadi, Allah menciptakan gunung, menciptakan langit, menciptakan hujan, menciptakan sungai, dan jalan-jalan yang kita telusuri jemaah sekalian merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh ya kita termasuk orang-orang yang kufur nikmat ketika kita sudah mengetahui semua itu, justru kita tidak tunduk kepada yang menciptakannya. Jalan yang kita telusuri adalah ciptaan Allah, sungai yang kita lihat, yang kita manfaatkan adalah ciptaan Allah, gunung yang kita perhatikan adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semua merupakan ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Wa alamat wa bin najmi hum yahtadun, dan dia ciptakan tanda-tanda petunjuk jalan, dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk. Baik,
Jamaah sekalian berbahagia. Dan itu semuanya ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menenggelamkan bumi ini di zamannya Nabi Nuh. Iltaqal ma, air-air semua berkumpul dan bertemu. Jemaah sekalian berbahagia, itu Allah Subhanahu wa taala kuasa untuk melakukan hal tersebut. Tapi Allah menyayangi kita dan memberikan kita rahmat, mengasihi kita dan masih diberikan kita kesempatan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga dengan kondisi-kondisi yang demikian membuat kita sadar dan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dari sisi hukumnya jamaah sekalian, hukum ilmu nujum, para ulama kita, ya ilmu perbintangan secara umum, seperti Syekh Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, ilmu tanjim, at-tanjim, ya ilmu perbintangan ada dua macam, ada dua jenis. Yang pertama ilmu ta'thir. Ilmu ta'thir. Ilmu ta'thir artinya ilmu perbintangan yang dipakai untuk meramal dan mengetahui nasib orang atau berkeyakinan adanya pengaruhnya. Ini namanya ilmu ta'thir, yu'athir. Ilmu yang dipelajari untuk meramal dan mengetahui nasib orang. Kemudian ada yang dikatakan ilmu taisir. Ilmu taisir ini ilmu tentang matahari, bulan, bintang dan planet-planet lainnya. Ini yang disebut ilmu falak. Ilmu mengetahui peredaran bintang dan bulan dan matahari dan sebagainya. Ini namanya ilmu falak. Adapun ilmu ta'thir jamaah sekalian, yang pertama tadi, maka Syekh Al-Utsaimin rahimahullah membagi jadi 3 bagian. Yang pertama, jikalau ilmu ta'thir ini dengan meyakini bintang sebagai pencipta kejadian atau pencipta kebaikan dan keburukan, keyakinan ini tentunya termasuk syirik besar. Karena meyakini adanya pencipta selain Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan keburukan dan kebaikan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjadikan bintang sebagai alat untuk menerka ilmu gaib. Melihat misalnya bintang, bulan dan sebagainya, ini namanya menunjukkan begini dan begitu. Berdalil dengan pergerakannya, perpindahan dan perubahannya, bahwa akan terjadi begini dan begitu. Karena bintang itu telah menjadi begini. Seperti ucapannya di sini disebutkan, contohnya, orang ini hidupnya akan sengsara karena dia lahir pada bintang ini. Ramalan zodiak ya, seperti ini. Melihat garis tangan misalnya, oh akan seperti ini dan seperti itu. Ini sudah ramalan. Ya, kesyirikan jamaah sekalian berbahagia. Karena dia mengaku-ngaku mengetahui ilmu gaib, mengetahui nasib seseorang. Tidak ada yang mengetahui nasib seseorang kecuali Allah Subhanahu wa taala. Terkadang mungkin itu benar sebagai ujian, tapi 99% salah. Itu ujian bagi manusia, apakah mempelajari orang tersebut, mempercayai orang tersebut, atau ia mengingkarinya dan hanya meyakini Allah Subhanahu wa taala yang satu-satunya mengetahui ilmu yang gaib. Hal seperti menjadikan ilmu nujum sebagai wasilah untuk menerka ilmu gaib. Sedangkan mengaku-ngaku mengetahui ilmu gaib adalah sebuah kekufuran yang mengeluarkan dari agamanya. Nauzubillah min dzalik. Bagaimanapun dia bentuknya jamaah sekalian, bagaimanapun pakaiannya, ya bagaimanapun dari sisi kealimannya kata orang, kalau dia mengaku mengetahui hal yang gaib, menerka-nerka ilmu gaib tanpa ada keterangan dari Al-Quran dan hadis, maka jangan sama sekali mempercayainya. Itu merupakan tipu daya syaitan agar kita meyakininya. Ketahuilah mereka dinamakan Al-Arrab. Al-Arrab, tukang ramal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan menegaskan, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dalam surah An-Naml ayat 65.
Allah sendiri menegaskan jemaah sekalian, qul la ya'lam, katakanlah, la ya'lamu man fis samawati wal ard al ghaiba illallah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang ketiga, meyakini bintang sebagai sebab. Yang pertama tadi apa? Sudah jelas syirik besar. Meyakini apa? Bahwasannya bintang itu menciptakan dan memberikan pengaruh. Kedua, menjadikan bintang itu sebagai ramalan, alat untuk meramal. Kalau begini bentuknya, kalau begini bergerak, orang ini kan begini. Maka ini termasuk kekufuran. Karena kenapa? Mengaku mengetahui hal yang gaib. Tidak ada yang mengetahui nasib kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tadri nafsun madza taksibu. Tidak ada yang mengetahui apa yang kita akan lakukan esok hari. Tidak ada. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada yang mengetahui kecuali ya di mana kita akan meninggal kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ketiga jemaah sekalian, meyakini bintang sebagai sebab. Meyakini bintang sebagai sebab artinya dia menisbatkan atau menyandarkan kebaikan atau keburukan yang telah terjadi pada gerakan bintang, dan dia tidak menisbatkan sesuatu kepada bintang-bintang kecuali setelah terjadinya. Keyakinan semacam ini termasuk syirik kecil. Dia menjadikan sebab. Inilah namanya ilmu ta'thir. Ilmu ta'thir. Walaupun syirik kecil jamaah sekalian berbahagia, sebagaimana sering saya sampaikan, dia merupakan dosa yang lebih besar daripada dosa-dosa besar yang lainnya. Adapun jenis kedua, ilmu taisir. Kalau yang tadi kan jenis yang pertama ilmu ta'thir, terbagi menjadi 3. Sekarang yang kedua ilmu taisir. Ilmu taisir ini taisir peredaran. Ini terbagi 2 oleh yang dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala. Yang pertama, mempelajari peredaran bintang untuk maslahat agama. Maka ini dianjurkan. Bahkan jika hal itu membantu untuk kemaslahatan agama yang sifatnya wajib, maka mempelajarinya hukumnya juga wajib. Inilah kaidah yang disebutkan ulama kita, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Satu sarana yang ketika tidak dipakai sarana tersebut menyebabkan kewajiban tidak bisa terpenuhi, maka sarana itu menjadi wajib. Kalau ada sarana atau wasilah yang sangat dibutuhkan untuk memenuhi pelaksanaan kewajiban, maka sarana itu menjadi wajib. Oleh itu, sebagaimana pernah kami sampaikan, ulama kita sebahagian mengatakan mempelajari bahasa Arab itu hukumnya wajib. Ini sebagian ulama kita mengatakan. Kenapa kita tidak bisa paham Al-Quran kecuali dengan bahasa Arab? Ya, kecuali dengan bahasa Arab. Karena Al-Quran merupakan petunjuk kita. Tapi alhamdulillah sekarang sudah ada terjemahan. Tapi walaupun demikian, tetap kita berusaha mempelajarinya. Bukan cuma sekedar ucapan itu cuma bagian yang keberapa. Tapi yang paling penting bagaimana kita memahami Al-Quran sebagai petunjuk kita yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, seandainya jemaah sekalian, kita ketahui misalnya ada harta karun, kata orang, ada petanya, dan petanya itu berbahasa yang sangat susah. Pasti kita berusaha mencari apa maknanya ini. Petunjuk ini, karena kita menginginkan harta karun tersebut. Ini juga termasuk ayat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa terkadang kita tidak khusyuk dalam salat kita? Karena kita tidak memahami bacaan kita. Padahal Allah mengatakan qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah orang yang beriman, alladzina hum fi sholatim khusyu'un, yang khusyuk dalam salatnya. Bagaimana kita khusyuk kalau kita tidak pahami apa kita ucapkan? Terutama suratul Fatihah, doa kita, ruku dan sujud kita, minimal jamaah sekalian kalimat yang kita ucapkan, Rabbi ghfirli warhamni. Kita khusyuk dalam membacanya jamaah sekalian. Rabbi ghfirli warhamni wajaburni warfa'ni warfa'ni. Kita khusyuk.
Ketika kita sujud juga kita memohon ampun kepada Allah, Rabbi ghafirli. Ketika ruku, sujud, membaca surat Al-Fatihah. Ketika bertakbir dan ketika kita ruku, jamaah sekalian berbahagia, kita betul-betul menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula apalagi sujud. Jadi dikatakan ilmu taisir, ilmu mempelajari peredaran bintang untuk maslahat agama. Seperti dia menjadikan bintang untuk arah kiblat. Kalau bintang itu yang muncul di sepertiga malam, maka itu arah kiblat. Kalau bintang itu yang muncul di seperempat malam, maka itu adalah arah kiblat. Ilmu seperti ini mengandung manfaat yang sangat besar. Ini cuma contoh saja ya, cuma contoh saja. Kemudian yang kedua jamaah sekalian, mempelajari peredarannya untuk maslahat kehidupan dunia. Kalau yang pertama tadi bisa menjadi wajib hukumnya, apalagi kalau kita yang kompeten dalam masalah itu. Yang kedua, mempelajari peredarannya untuk maslahat kehidupan dunia, maka hukumnya boleh. Tapi ini ada dua macam. Yang pertama, menjadikannya sebagai petunjuk arah, seperti mengetahui bahwa kutub itu terletak di arah utara. Bintang Jaju atau Capricorn yang lebih dekat darinya yang berada di sekitarnya adalah arah utara, maka ini hukumnya boleh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun, dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk arah. Kemudian menjadikannya sebagai dalil untuk musim. Inilah yang dibenci oleh sebagian salaf, dan sebagian yang lainnya membolehkan. Sebagian salafus saleh membolehkan, sebagian juga membencinya. Adapun perbintangan tadi yang tujuannya untuk meramal dan sebagainya, maka ini termasuk syu'batun min as-sihr, bagian daripada bentuk sihir. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, man iktabasa ilma minan nujum iktabasa syu'batan minas sihr zada ma zad. Barang siapa yang mempelajari sebagian dari ilmu nujum, ilmu perbintangan, maka sesungguhnya dia telah mempelajari sebagian dari ilmu sihir. Semakin bertambah dia mempelajari, semakin bertambah dosanya. Bab yang selanjutnya jemaah sekalian akan berkaitan dengan tentang adanya kepercayaan bahwasanya bintang tertentu seperti ini menunjukkan turunnya hujan. Iya, akan ada pembahasan khusus masalah seperti ini. Oleh karena itu jemaah sekalian, sekali lagi dengan musim hujan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan atas kita, hendaknya kita senantiasa mawas diri, senantiasa merasa tidak aman dari makar Allah Subhanahu wa taala, saling memperingatkan jangan sampai dianggap hanya sebagai luapan sungai, derasnya hujan tanpa sama sekali merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaturnya semua, dan sebagai peringatan untuk kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dan senantiasa memberikan kita taufik dan kita istiqomah di atas hidayah ini, dan kita pun diwafatkan dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawaffana muslimin wa alhiqna bis solihin. Segala yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan segala kesalahan dari pribadi kami sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.